Sindir Blok Medan, KPK tidak berani menindaklanjuti Bobi Nasution dan keluarganya. KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyeludupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lainnya. Selanjutnya kami menyerukan kepada semua kader, simpatisan, warga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengaut-aut partai. Jadi Joko Widodo selama menjadi presiden tahu bahwa menteri-menterinya korupsi, tahu dia. Menteri-menterinya maling uang rakyat, tahu dia. Tapi itu dibiarkan karena kemudian itu akan jadi modal dia untuk menyandra. Kalau nggak nurut, ini kasusmu, ini kasusmu, ini kasusmu. Kalau mau jelasnya, rekaman pembicaraan antara Setia Novanto dengan petinggi Freeport yang orangnya Jokowi minta saham buat presiden ada di tangan Muhammad Said Didu. Ya, rakyat memastikan Jokowi tidak bisa tidur nyenyak setelah lengser. Setuju nggak? Presiden duduk manis, biar urusan Jokowi dan urusan Gibran, Fufu Fafa, Raka Buming Raka diurus oleh rakyat dan MPR. Setuju nggak? Yang itu dilakukan melalui para ketuanya yang tersandra. Jadi Joko Widodo selama menjadi presiden tahu bahwa menteri-menterinya korupsi, tahu dia. Menteri-menterinya bikin ulah, tahu. Menteri-menterinya maling uang rakyat, tahu dia. Tapi itu dibiarkan karena kemudian itu akan jadi modal dia untuk menyandra. Kalau nggak nurut, ini kasusmu, ini kasusmu, ini kasusmu. Kalau nurut, bagus ikut saya. Yang tahu begini persis namanya Refli Harun. Banyak informasinya dia, ya. Termasuk kemarin di acara yang di Menteng, yang kita tahu kan cuma dua aja. Peristiwa tanggal 13 Oktober, ketika Prabowo dipanggil menghadap Joko Widodo di Solo, yang katanya dipanggil sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian setelah tanggal 13 Oktober itu semuanya berubah. Fufu Fafa yang pada ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober nggak berani jalan di samping Prabowo. Yang kuyu itu, yang serba salah canggung itu, kemudian setelah tanggal 13 Oktober kembali pede. Senyumnya semeringah karena tanggal 13 Oktober ada surat perintah 13 Oktober. Kalau Prabowo nggak nurut, maka akan begini, begini. Ya, dan teman kita Refli Harun ngasih bocoran. Ada satu lagi selain ditakut-takuti dan diancam, juga ditunjukkan visual. Nah, visualnya ini apa nih yang dia nggak mau cerita, yang membuat Prabowo bertekuk lutut. Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan atau partai yang telah membesarkan namanya itu ya. Pada hari tanggal 10 Januari 2025, PDI Perjuangan memperingati hari ulang tahun partai yang ke-52 dan tidak luput mantan Presiden ke-7 RI itu Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan atau partai yang telah membesarkan namanya itu. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun, kata Jokowi kepada awak media saat ditemui di rumahnya di Banjarsari, Solo, dilansir detikjateng.com Jumat 10 Januari 2025. Sebagai informasi, Jokowi saat ini bukan lagi kader PDI Perjuangan setelah diberhentikan partai pada Desember 2024 lalu. Atau Jokowi sudah dipecat ya dari PDI Perjuangan. Bukan cuma Jokowi, anak-anaknya juga, Gibran dan termasuk menantunya ya, menantu Jokowi.
Saat ditanya mengenai harapan untuk PDI Perjuangan, ia enggan menjawab, dia hanya menganggukkan kepalanya. Udah cukup sembari menganggukkan kepala. Untuk diketahui, peringatan HUT PDI Perjuangan yang ke-52 hari ini digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dijadwalkan memimpin langsung acara itu. Megawati juga bakal menyampaikan pidato politik dalam rangka HUT PDI Perjuangan. BBC.com menuliskan DPP PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan calon Gubernur Sumatera yang waktu itu Bobi Nasution ya, sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu 14 bulan 12 tahun yang 2024. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Kamarudin Watubun membacakan 3 surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650 dan 1651 secara berurutan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobi dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDI Perjuangan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024. Itu sebagai informasi. Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran ketua DPD Partai seluruh Indonesia, kata Kamarudin sebagaimana dikutip kantor berita Antara. Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, namun Kamarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka. Dalam 3 surat yang dibacakan oleh Kamarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka ketiganya sebagaimana ditetapkan dalam surat. Juga dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDI Perjuangan. Terhitung setelah dikeluarkan surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara, kata Kamarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam 3 surat pemecatan tersebut. Dia melanjutkan PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam kongres partai yang akan datang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya. 3 surat keputusan pemecatan tersebut terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi itu diteken oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada tahun 2014, sementara Gibran pada tahun 2019 dan Bobi pada tahun 2020. Bobi diberhentikan, Gibran di Kuningan. Panas dingin keluarga Jokowi dan PDI Perjuangan mengemuka ke publik pada November 2023. Kala itu, Bobi Nasution diberhentikan sebagai anggota PDI Perjuangan lantaran dukungan yang diberikan menantu Presiden Jokowi itu kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Pada surat tanggal 10 November 2023, Bobi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. Menyatakan Muhammad Bobi
Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan, tulis bunyi surat yang dikeluarkan DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Meski saat itu DPC PDI Perjuangan Kota Medan telah mengeluarkan surat pemberhentian, Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan menyebut pemecatan Bobi sebagai kader belum final. Masih pada November 2023, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat itu mengaku mendapat telepon dari Airlangga Hartarto yang pada saat itu masih menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Melalui sambungan telepon itu Hasto menyatakan Gibran disebut akan menjadi anggota Partai Golkar. Meski Gibran ini digolkarkan, maka otomatis Mas Gibran karena sudah menjadi cawapres, Mas Gibran sudah tidak menjadi bagian dari PDI Perjuangan, kata Hasto kepada wartawan pada Minggu 5 November 2024 yang lalu. Jokowi memulai karir politiknya menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah pada 2005. Udah cukup lama juga ya, berarti 10 tahun. Dengan diusung PDI Perjuangan, Jokowi memulai karir politiknya menjadi wali kota Solo di Jawa Tengah itu pada tahun 2005, diusung oleh PDI Perjuangan. 5 tahun kemudian dia kembali terpilih sebagai wali kota dengan perolehan suara 90%. Sebelum ini bagus ya Jokowi ya. Pada tanggal 19 Maret 2012, Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saat itu Jokowi mendaftarkan diri bersama calon wakilnya Basuki Cahayapurnama atau disapa Ahok. Pasangan yang kemudian dikenal dengan sebutan Jokowi Ahok itu maju dengan diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Ratusan pendukung mereka yang hadir ke KPU DKI saat itu kompak memakai kemeja yang disebut sebagai baju kotak-kotak. Di selang 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 2014, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat perintah harian yang isinya mendukung Jokowi Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Luar biasa perjuangan Ibu Megawati ya buat Pak Jokowi ini. Pada saat itu Joko Widodo mengatakan dirinya telah mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan secara calon presiden partai tersebut dengan mengucapkan Bismillah, saya siap melaksanakan tugas.